Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terinspirasi oleh Adinda Elsa, dokter yang banyak ilmunya yang spesifik di bidang kesehatan, bidang pendidikan, di bidang manajemen. Masya Allah, barakallah. Saya mencoba-coba melihat di dalam kamus estetika itu apa artinya. Artinya satu cabang ilmu filsafat membicara tentang seni dan keindahan beserta tanggapan manusia tentang seni dan keindahan itu. Orang menganggap estetika itu hanya seni dan keindahan bagi wanita, mencakup muka, mencakup anggota tubuh lain. Tapi pada dasarnya, kalau tafsirnya, definisinya seperti itu, maka estetika mencakup ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan. Sehingga yang paling hakiki daripada estetika itu adalah akhlak kita, adab kita. Baru ilmunya, baru amalnya. Sehingga saya membuat rumus IAI. Iman, A-nya adab atau akhlak. Ketiga ilmu. Yang keempat amal. Dan yang kelima istiqomah. Rumus IAI itu mencakup bagaimana kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, dengan dasar keimanan yang kokoh, dilandasi ilmu yang paripurna untuk kita amalkan dan menjadi istiqomah. Misalnya di dalam menutup kepala. Satu ulama dalam satu kitab menutup kepala itu adalah bagian yang sangat penting di dalam ajaran Islam bagi laki-laki, menutup aurat, muka, jilbab, kerudung, pakaian yang tidak ketat bagi wanita. Ya. Hari ini pagi ini akan berangkat dengan putra-putri saya, keluarga saya untuk jalan healing. Setelah saya kemarin 2 hari saya berada di Garut untuk sebuah acara organisasi. Nah, estetikanya menutup kepala, mau kepala apa? Ya, bagi laki-laki harus ditutup. Misalnya mau ke gunung hari ini, ya kita tutuplah kepala kita dengan pakaian ke gunung, penutup kepala ke gunung. Mau sholat, ya kita macam-macam kan ada kopiah, kita pakailah itu. Karena ciri khas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menutup kepalanya. Ini cabang yang furu'iyah, ya nggak perlu banyak didebatkan, tetapi Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga estetikanya. Salah satu estetika bagi ikhwan adalah menutup kepalanya. Bukan jadi bahan perdebatan, wah ini nggak usah, yang mau syukur alhamdulillah itu menjalankan sunnah Rasulullah. Rasulullah menutup kepalanya dengan udeng-udeng, kalau kata orang Sunda, orang Melayu, ya. Memakai gamisnya, ya. Terserah budaya masing-masing. Literasi kita tentang menutup kepala dan budaya tutup kepala kan macam-macam. Ya, yang punya organisasi seperti saya, Ikatan Cendekiawan Hukum Muslim Indonesia, ya bikinlah ciri khasnya. Ya. Ada organisasi kemasyarakatan, ditutuplah. Tapi lebih penting daripada itu semua adalah bagaimana menjaga estetika kita di rumah berdasarkan adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena di dalam pelajaran adab kita sudah sangat mengenal bahwa perilaku itu harus dibangun dari rumah
dengan contoh-contoh nyata dari ayah bundanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang pandai menjaga estetika kita di dalam bertindak, di dalam berkata, dalam berakhlak, dalam berilmu, dalam beramal, dan menjaganya menjadi keseharian kita dalam istiqomah. Makasih. Mari Bu Elsa, kalau lagi nggak sibuk, luangkan waktu bicara tentang definisi estetika yang sesungguhnya itu apa. Itu hanya sekedar sebuah pemahaman sempit dari saya yang hanya mengenal estetika yang saya sebut dengan law of aesthetic. Jadi seni keindahan di dalam menjalankan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh manusia, bangsa dan negara. Menjaganya dengan taat kepada hukum-hukum Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan pemerintah yang menjalankan urusan kepemerintahan. Lebih dari itu semua, hukum-hukum Allah menjadi perekat semuanya, dan tidak boleh ada hukum-hukum yang dijalankan yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Itu prinsip hidup saya. Sehingga ketika saya berhadapan dengan kelembagaan hukum selama 40 tahun dalam kehidupan saya akan terus berusaha amar ma'ruf nahi mungkar menjalankan itu. Dan kita semua yang di bidang pendidikan, Anda semua yang sudah lebih lama di dalam PAI, saya ingin belajar dari antum mengenai ilmunya, mengenai adabnya, dan mengenai tata cara melakukan interaksi sosial di dalam lembaga pendidikan yang sedang kita masuki secara lebih khusus. Salam untuk keluarga semua dari sahabatmu yang paling tua ini, yang tidak pernah bosan untuk mengikuti jejak langkah sahabat-sahabat yang lain, misal Dr. Elsa, dan semuanya yang sudah banyak ilmunya. Saya ingin belajar dari antum, anti semua, dengan adab, menjadi ilmuwan, menjadi akademisi, menjadi seorang muslimah yang insya Allah lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.